Bayangin deh, kalau suatu pagi Anda bangun terus, layanan imigrasi lumpuh total, sistem perbankan kacau, atau data kependudukan tiba-tiba hilang. Bukan karena gempa bumi, tapi karena serangan cyber. Kita baru aja dapat tumpukan riset dari Dr. Ridwan, dan hari ini kita akan deep dive buat membongkar seberapa rentan sebetulnya infrastruktur kritis Indonesia. Misi kita, cari tahu apa aja ancaman terbesarnya, dan apa artinya ini semua buat Anda. Nah, yang dimaksud infrastruktur kritis ini bukan cuma menara-menara provider atau apa gitu ya. Ini jantungnya negara. Dari data kependudukan, sistem keuangan, sampai pertahanan. Dan yang bikin ngeri, ini bukan lagi cerita film Hollywood. Ini beneran udah terjadi. Dampaknya terasa langsung di kehidupan kita sehari-hari. Minta tebusan, gitu kan? Tapi yang bikin saya kaget dari riset ini tuh skalanya. Salah satu targetnya sampai Bank Indonesia. Wow, Bank Indonesia. Itu kan ibaratnya brankas utama negara. Tepat sekali. Kalau sampai mereka jadi target, artinya nggak ada satupun institusi yang benar-benar aman dong. Betul. Itu menunjukkan level ancamannya udah setinggi apa. Dan untuk lihat dampak nyatanya, kita nggak usah jauh-jauh. Ingat kasus ransomware Brain Cipher yang menyerang Pusat Data Nasional Sementara, PDNS, di Mei 2024. Iya, yang bikin heboh itu. Nah, itu contoh sempurna. Layanan imigrasi langsung lumpuh. Hasilnya, antrian mengular di bandara berhari-hari. Gila kan? Cuma karena satu sistem tumbang, efeknya bisa berantai kemana-mana. Bahkan ekonomi dari sektor jasa pun bisa kena imbasnya. Mengerikan sekali sih lihat gimana layanan publik bisa lumpuh total gitu. Tapi, kalau serangan PDNS itu terasa seperti gangguan massal ya, kasus berikutnya ini rasanya, jauh lebih personal. Kita bicara soal data BPJS Kesehatan. Benar. Itu rasanya kayak ada yang masuk dan ngobrak-abrik laci pribadi kita semua. Betul sekali. Kasus BPJS itu levelnya beda. Bukan layanan yang lumpuh, tapi identitas kita yang dibikin telanjang. Data 279 juta penduduk, hampir seluruh Indonesia itu diduga bocor. Ada NIK, nama, alamat, nomor telepon Anda di dalamnya. Dijual bebas di forum online. Ini salah satu kebocoran data terbesar dalam sejarah kita. Oke, tapi mungkin ada yang mikir, data saya udah bocor ya sudahlah mau gimana lagi. Seberapa besar sebetulnya resiko nyata buat orang biasa kalau NIK dan nomor telepon mereka tersebar di internet? Apa hal terburuk yang bisa terjadi? Pertanyaan bagus. Hal terburuknya itu pencurian identitas. Data Anda bisa dipakai buat pinjaman online ilegal, penipuan atas nama Anda, bahkan pembobolan rekening bank. Ini bukan lagi soal privasi, tapi ini soal keamanan finansial dan personal Anda. Dan ada lagi yang lebih sunyi, tapi mungkin paling bahaya. Apa itu? Spionase siber. Ini bukan soal uang atau gangguan, ini soal mencuri rahasia negara. Bayangkan peretas asing mengintip strategi pertahanan atau posisi negosiasi diplomatik kita. Dampaknya nggak kelihatan di antrian bandara, tapi bisa menentukan nasib negara. Jadi ada yang tujuannya uang, ada yang tujuannya kekacauan, dan ada yang tujuannya informasi strategis. Lalu ada satu lagi yang disebut di riset ini, DDoS, yang rasanya lebih sering kita dengar tapi mungkin kita anggap sepele. Betul. Dari yang sangat tersembunyi seperti spionase, ada juga serangan yang sangat berisik, yaitu DDoS. Ini seperti ribuan orang pura-pura antre di depan satu toko kecil, akhirnya pelanggan asli nggak bisa masuk. Situs pendaftaran CPNS atau PDBB sekolah tiba-tiba down saat paling dibutuhkan. Ini bukan sekedar gangguan teknis, ini serangan langsung pada kepercayaan publik. Tunggu, dari semua kasus ini, terutama PDNS, yang paling mengganjal buat saya itu responsnya. Kita seolah-olah baru sadar pentingnya backup offline setelah kejadian. Apa ini artinya selama ini protokol keamanan paling dasar pun belum kita jalankan dengan benar? Nah, itu inti masalahnya. UU Perlindungan Data Pribadi sudah ada, tapi implementasi di lapangan ternyata masih bolong. Riset ini menekankan betapa vitalnya punya cadangan data yang benar-benar terpisah dari internet, sesuatu yang nggak bisa disentuh oleh peretas dari luar. Ini bukan teknologi canggih, ini prinsip dasar kehati-hatian yang ternyata belum jadi prioritas. Kalau kita lihat polanya, ini bukan sekedar serangan acak ya. Rasanya kayak ada strateginya. Tepat. Kalau kita lihat polanya, ini adalah serangan 3 lapis yang sistematis. Pertama, mereka mencuri identitas Anda lewat kebocoran data pribadi. Kedua, mereka melumpuhkan urat nadi negara lewat ransomware di layanan publik.
Ketiga, mereka menciptakan kekacauan dan ketidakpercayaan dengan DDoS. Ini bukan lagi soal IT, ini soal strategi melumpuhkan sebuah negara. Semua ini menunjukkan betapa rapuhnya fondasi digital kita. Dari semua yang sudah kita bedah, ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Jika pemerintah saja masih berjuang keras melindungi data di level nasional, seberapa siap Anda secara pribadi menghadapi era di mana data Anda mungkin sudah bukan lagi rahasia?